Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral kiram. Hijrah, kalimat ini berasal dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan sebelumnya hijrahnya para sahabat Nabi 2 kali ke Habasyah. Hijrah itu kaum muslimin berat. Sampai-sampai pepatah kita mengatakan hujan emas di negeri sendiri lebih baik daripada hujan batu di negeri orang. Hah? Ada yang salah? Tidak salah kan? Hujan emas di negeri sendiri lebih baik daripada hujan batu di negeri orang. Ya Makkah Al-Mukarramah. Disitulah segala barakah Allah berikan berlipat-lipat ganda. Masjid pertama atau Baitullah pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lin-nas. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di permukaan bumi untuk beribadah kepada Rabb yang memiliki langit dan bumi adalah yang terletak di Bakkah. Bakkah itu adalah Masjidil Haram. Dan Makkah adalah tanah haram. Bakkah adalah Masjidil Haram. Kalau Makkah adalah seluruh tanah haram. Jadi mana yang luas? Makkah atau Bakkah? Makkah. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di sini keberkahan itu banyak. Bayangkan 1 kali salat di Masjidil Haram sama dengan atau lebih, bukan sama lagi, lebih dari 100.000 kali salat di masjid manapun di seluruh dunia. Ma'asyiral kiram. Nah, Makkah harus ditinggalkan oleh Nabi SAW. Berat sekali. Sampai-sampai Nabi pun tak luput dari merasakan beratnya itu. Ketika dia sampai di ketinggian, sampai di salah satu syi'bu Makkah, dia menoleh. Wallahi ya Makkah, innaki la ahabbu ardillahi ilayya. Demi Allah wahai Makkah, engkau adalah permukaan bumi yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Andainya bukan karena kaummu yang hendak mengusirku, aku tak keluar dari sini. Ini bahasa perasaan ini kaum muslimin. Ini bahasa atifah, bahasa yang lahir dari sanubari seorang anak manusia. Tapi kalau sedang bahasa syar'inya adalah hijrah itu perintah. Perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab berapa kali Nabi didesak oleh sahabat untuk segera hijrah dan meninggalkan tempat. Nabi selalu menjawab, inna lam nu'mar. Kita belum disuruh untuk hijrah. Dan Abu Bakar sering menanyakan ini ke Nabi SAW. Dan Abu Bakar berazam supaya dia ikut dengan Nabi SAW. Maka tatkala Nabi di siang hari, di saat sedang terik-teriknya matahari, orang-orang Quraisy sedang istirahat di dalam rumah masing-masing, Nabi mengendap-endap datang ke rumah Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar melihat Nabi SAW, dia langsung bergembira. Jangan-jangan ini berita bahwa Nabi diizinkan hijrah. Alhamdulillah, Abu Bakar bersenang hati karena Nabi membisikkan kepadanya setelah disuruh anak-anak Abu Bakar keluar. Tapi Abu Bakar bilang, innama hum ahluka ya Rasulullah. Mereka semua keluargamu. Maka bergembiralah Abu Bakar dengan izin Allah hijrahnya Nabi SAW.
ketika orang-orang Quraisy membuat makar yang dihadiri oleh Sayyidul Makkarin. Iblis nak kenal juga? Kenal iblis? Kenal baik? Anda? Alhamdulillah. Allah sebutkan wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Ketika orang-orang kafir itu membuat makar untuk menahanmu atau untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu. Pokoknya segala tidak bisa ditahan ya dibunuh, tak bisa dibunuh ya diusir. Subhanallah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika orang-orang Quraisy bermesyuarat, dalam mesyuarat mereka sidang paripurna, sidang istimewa untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa mereka, bukan bahasa saya nih. Kalau kita bilang Rasulullah SAW untuk membungkam Muhammad. Baik, ada yang mengusulkan untuk ditahan, dipenjara, dan disiksa sampai mati. Usulan ini ditolak. Enggak, nanti kita perang saudara, karena kabilahnya pasti nuntut darah. Lalu iblis mengusulkan kalau gitu juga diinikan. Tapi ada usulan yang lebih hebat dari usulan iblis. Usulan Abu Jahal. Berarti Abu Jahal lebih hebat dari iblis dalam sidang ini. Apa usulannya? Kita kumpulkan dari seluruh masing-masing kabilah untuk menyiapkan atau mengusulkan seorang pemuda yang gagah, berani, yang ahli dalam memakai peralatan perang. Maka mereka bersiap untuk menikam, menusuk, memanah Nabi serentak. Sebab kalau satu pertama ini yang dituntut nanti, enggak, serentak. Darbatan wahidah. Ini usulan siapa tadi? Abu Jahal yang lebih hebat dari iblis. Sehingga nanti darahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercecer di seluruh kabilah, dan pasti Bani Hashim tak sanggup menuntut balas. Tak mungkin memerangi seluruh pasukan multi kabilah Arab. Kan bukan nasional, mereka belum mengenal istilah bilateral, belum mengenal istilah nasional dan internasional. Yang ada adalah multi kabilah Arab. Akhirnya terpaksalah Bani Hashim ridha dengan tebusan diat. Karena tidak mungkin memerangi seluruh kabilah. Ini usulan hebat. Tetapi Allah di atas segala yang hebat. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas makar mereka. Maka dengan izin Allah SWT, Nabi pun mengatur siasat bahwa selain tawakal sesungguhnya kepada Allah, beliau juga mengambil sebab-sebab. Di antaranya adalah dengan meminta Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda gagah berani yang sejak kecilnya jadi pemberani. Umur 7 tahun sudah bisa membuat keputusan final dan menentukan arah kehidupannya ke depan dengan izin Rabbul Alamin, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa harus mengekor ke ayahnya yang sampai matinya tak beruntung mengucapkan kalimat yang berharga ini.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib kalau bukan karena pemuda pemberani, mana dia berani untuk tidur di tempat itu? Di tempat Nabi alaihi salatu wassalam, salah-salah panah menuju tubuhnya. Tapi karena dia adalah biasa berkorban apapun, maka jiwa pun akan mudah dikorbankan. Baginya berkorban harta, waktu untuk dakwah itu masalah mudah. Sudah terlatih. Laki-laki yang hebat mengalahkan ayahnya. Sehingga ketika namanya disebut sepanjang masa, pasti doa meluncur dari setiap lidah dan lisan kita. Radhiyallahu anhu. Sebagian ada yang menyebut karramallahu wajhahu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sedangkan Abu Talib ketika namanya disebut, walaupun jasanya tak mungkin tak disebut, tapi lisan kita kaku dan keluh terhenti pada sebutan namanya Abu Talib. Tak mungkin kita ucapkan radhiyallahu, mungkin? Boleh? Tidak boleh. Karena dia mati dalam keadaan masuk golongan orang yang tak boleh didoakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Salah satu hikmah yang disebutkan ulama bahwasanya Nabi menyuruh Ali tidur di tempatnya untuk mengembalikan titipan-titipan orang Quraisy yang ada pada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi orang Quraisy itu sebenarnya masih percaya pada Nabi urusan duniawi, tapi pada akhirat mereka terlanjur sayang dengan kesesatan jahiliyahnya. Jadi mereka masih yakin Nabi amanah, dan memang Nabi amanah. Dan berapa banyak kaum muslimin kita hari ini terhalang hijrah beragama dengan benar akibat apa? Kenapa? Terlanjur sayang pada tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ya, siapa yang tidak sayang dengan keluarganya? Siapa yang tidak sayang dengan nenek moyangnya? Siapa yang tidak sayang dengan tradisi dan budayanya? Semua kita. Tanah airnya, tempat tinggalnya, handai tolan sahabatnya. Mestilah. Nabi alaihissalam juga melakukan usaha-usaha yang sifatnya manusiawi, yaitu mengambil penunjuk jalan yang profesional. Kemudian hijrah tidak langsung menuju ke Madinah, tapi berbelok dulu ke arah selatan, ke arah Yaman. Dan ini adalah harbu khid'ah, kata Nabi alaihissalam. Jadi ada rencana yang rapi dari Nabi alaihissalam. Nah, untuk makan selama masa bersembunyi, sengaja anak perempuan Abu Bakar. Sebab orang perempuan walaupun mereka jahiliyah, yang wanita terhormat tetap dihormati oleh mereka. Siapa namanya? Asma. Coba bayangkan kaum muslimin betapa beratnya hijrahnya Nabi alaihissalam. Ya, sampai harus melibatkan banyak orang, dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Wanita mengantarkan makanan. Siapa yang pernah haji naik ke Bukit Thawr itu? Tidak ada yang pernah, ya? Mau ikut? Ayolah kita begini nanti. Nah, bayangkan berapa tinggi yang harus dilalui. Dari Makkah ke situ saja berapa jarak? Tidak kurang dari 3 km dari situ. Wanita yang berjalan. Ini wanita tangguh luar biasa. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha wa an abiha. Siapa dulu dong? Ayahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Siapa dulu dong nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk supaya jejak-jejak kaki ini hilang, dibuat apa? Diantarkan pula penggembala kambing Abu Bakar radhiyallahu taala untuk setiap selesai yang datang ke situ mengantar makanan atau sebagai informan yang mengantarkan berita perkembangan di Makkah, Abdurrahman bin Abi Bakar, maka datanglah rombongan kambing-kambing tadi untuk menghilangkan jejak. Pasalnya apa? Orang Quraisy itu punya ahli DNA yang bisa mencium jejak. Ya, lihatnya jejak kaki kita, begini kan?
Ini jejak Abu Bakar nih katanya. Tahu nih. Lebih kecanggih dari DNA sekarang. Kaum muslimin. Nah, begitu beratnya yang ditanggung oleh Nabi SAW. Selesai? Enggak. Semua mereka yang Islam sejak hijrahnya Nabi SAW wajib hijrah ke Madinah. Subhanallah. Ini sebagai bentuk konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bayangkan, wajib meninggalkan keluarga. Kalau tuan-tuan lihat kisah hijrahnya para sahabat, ada yang hijrah membawa anaknya yang masih bayi, Ummu Salamah, sampai mereka berebut-rebut bayi tersebut, merebut-perebutkan bayi tersebut sampai patah tulang bayi tersebut gara-gara diperebutkan oleh mereka dengan ibunya. La ilaha illallah. Khabbab ibn al-Arad ketika hijrah tertangkap oleh orang Quraisy, kamu tak boleh pergi kecuali hanya dengan pakaian sebatang badan. Hartamu tinggalkan semuanya. Kalau tidak, mesti ke sini. Jadi hijrah itu bukan sembarang. Mereka sembunyi-sembunyi, dicari. Nabi SAW sampai disayembarakan. Siapa yang temukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, baginya 100 ekor onta. Dan subhanallah, Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, dia bersemangat sekali. Dan memang dia temukan Nabi SAW. Tetapi Allah ingin kebaikan baginya. Setiap sampai ke dekat Nabi, maka terperosoklah kudanya. Setiap sampai terperosok. Dimaafkan sampai 3 kali. Akhirnya dia tahu ini tidak mungkin dia tangkal. Akhirnya dia minta maaf ke Nabi SAW dan ingin membayar kesalahan, dan kesalahannya itu dengan berjanji bahwa bila ada yang mencari Nabi dari jalan ini, saya katakan saya sudah cukup mencari, kalian tidak perlu lagi lewat sini. Dengan demikian selamatlah Nabi dari diikuti oleh orang-orang Quraisy. Dan untuk itu Nabi SAW menunjukkan satu mukjizat bahwa nanti bila Persia ditaklukkan oleh umat Islam, tuan-tuan tahu Persia waktu itu seperti Uni Soviet zaman sekarang, dan Romawi waktu itu seperti Amerika sekarang. Siapa yang berani sekarang untuk mengangkat kepala di depan mereka? Tapi Nabi katakan, andainya nanti Persia takluk di tangan kaum muslimin, maka siwaru Kisra adalah untukmu. Dijanjikan oleh Nabi SAW. Siwarnya, atau siwar apa nih? Gelangnya. Sebenarnya ini juga isyarat dari Nabi bahwa Suraqah nanti akan masuk Islam. Ini yang lebih mahal itu. Ini yang lebih mahal. Tapi Nabi kasih tanda, bila nanti Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin, berarti akan ada penaklukan itu. Kamu dapat bagian gelang kehormatan penguasa terbesarnya Persia. Kapan ditaklukkan? Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, ketika Umar diangkut kepadanya kekayaan istana Persia itu, yang pertama dia ingat adalah janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, mereka memang sangat ingat pesannya Nabi SAW. Maka dipanggilnya Suraqah. Akhirnya Suraqah pun ikut masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wih, senangnya hati ya. Untung saya dulu ikut sayembara. Kan itu ceritanya tuh. Jadi kadang-kadang kekacauan kita di masa lalu jadi cerita indah setelah kita hijrah. Makanya hijrah itu nikmat dan indah. Jadi hijrah Nabi SAW ke Madinah membawa keberkahan yang luar biasa. Madinah yang dulu kacau karena perseteruan Aus dan Khazraj.
yang selalu disulut oleh orang-orang Yahudi berubah menjadi dua suku besar yang saling menopang, yang saling menyayang. Dan dulu pasar-pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar Bani Qainuqa, pasar Bani Quraidah, Bani Nadir. Penduduk tempatan tak menguasai pasar. Tapi setelah Nabi hijrah, pasar itu dikuasai kembali oleh orang-orang tempatan. Yang notabene adalah orang Islam. Setelah Nabi hijrah, dulu mereka banyak sekali perayaan yang menghabiskan dana. Setelah datang Islam, Nabi menjadi efisiensi, bukan efektivitas. Ya, acara-acara keagamaan rata-rata tak memerlukan anggaran, kecuali yang memerlukan perjalanan atau sesuatu yang harus dikorbankan. Mereka setiap hari mengaji dengan Nabi SAW. Ibarat makan, kalau makan setiap hari jasmani sehat. Dan ngaji pun begitu. Kalaupun tak setiap hari, minimal setiap pekan terus ngaji dan harus bermutu. Karena ngaji yang tidak bermutu tidak sama hasilnya dengan gaji yang bermutu. Kalau kita jarang atau sering terlambat makan, sakit badan kita. Banyak penyakit, ya tak? Demikian juga kalau terlambat mengaji. Nah, kalaulah dulu para pendahulu, para sahabat Nabi SAW hijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman sampai Fathu Makkah itu wajib. Tetapi setelah Makkah kembali ke pangkuan Islam, hijrah tidak lagi wajib ke tempat di Madinah. Tapi hijrah kata Nabi madin ila yaumil qiyamah, tetap berlaku sampai hari kiamat. Apa yang dimaksud oleh Nabi adalah hajru manahallahu anhu, yaitu hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan pernah merasa berat hijrah itu, sebenarnya sama apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Semua kita merasakan itu. Tetapi ibarat metamorfosis, ibarat limpapi, tahu limpapi? Tahu limpapi? Kupu-kupu. Menjelang jadi kupu-kupu itu luar biasa sulitnya. Sulit. Pernah dibantu oleh para ahli dibantu dengan menggunting, tidak jadi. Tidak jadi. Jadi memang produknya harus lahir dari cara itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan kita akan menikmati manis itu memang harus merasakan pahit. Pahitnya hijrah itu luar biasa. Coba lihat kaum muslimin. Ada yang berpisah dengan istri dan suami atau suaminya di masa itu. Ada yang tadi anaknya sampai tanggal, sampai patah lengannya, ditarik-tarik oleh orang-orang kasar itu. Ada yang harus meninggalkan harta bendanya. Dan seperti Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, walaupun asalnya kaya di negerinya di Makkah, dengan tangan kosong. Tapi subhanallah, Allah jadikan dia orang yang terkaya di saat meninggalnya. Walaupun dengan modal nol. Ma'asyiral kiram, Allah ganti. Tapi bedanya dulu punya harta banyak tapi tak bahagia. Sehingga kalau nengok kota infak di masjid itu, hati itu sesak napasnya. Ini infak terus. Ya tak? Ya kalau sekarang enggak. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, enggak hadir pun dia nanya ke Nabi SAW, saya dengar ya Rasulullah, siapa yang beri bi'ru rumah dapat surga. Boleh enggak saya mendapatkan itu? Kata Nabi, boleh. Kalau gitu saya beli sendiri. Kalau sudah begini hijrahnya kaum muslimin, dan kita lihat hari ini pun ada orang yang sanggup selesaikan satu masjid dengan biaya sendiri. Bahkan operasionalnya sampai hari ini tidak ada kota infak di masjid. Tidak ada kota infak. Orang puasa Ramadan setiap hari diberi perbukaan, diberikan sahur,
gratis. Tapi berkurang tidak. Jadi bedanya harta setelah hijrah dan sebelum hijrah. Cuman menjelang itu tidak sedikit keberatan. Hari ini kalau tuan-tuan nak ngaji, kembali kepada sunnah Nabi SAW, tidak sedikit cemoohan, tidak sedikit intimidasi. Hati-hati dengan kajian. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kalau mengaji nanti radikal antum. Subhanallah. Yang dikaji itu adalah bagaimana Rasulullah SAW. Kalau antum bilang mengaji sunnah Nabi radikal, berarti sama dengan menuduh Nabi adalah gurunya para radikalis. Tapi alhamdulillah, siapa yang berhasil melewati pintu-pintu sulit itu, nanti dia terasa nikmat hidupnya. Walaupun mungkin uangnya tidak sebanyak dulu, tapi impaknya lebih deras dari dulu. Walaupun dia dulu tidak, tenaganya tidak sekuat dulu, tapi sujudnya lebih lama dari dulu. Walaupun dia tidak lagi secantik dulu, tetapi mesranya dengan suami lebih dari dulu. Dulu ketika banyak duit, dia lebih sering nonton atau sering berjalan, tapi sekarang setelah mengaji, belum lagi suami pulang dia sudah berhias, sehingga suaminya pun merasa punya istri 4. Iya. Nak cari istri yang pandai masak, dia pandai masak. Nak cari istri yang pandai bergaya, dia pandai bergaya. Cari istri yang sehat, selalu menjaga tubuhnya atletis, tubuhnya proporsional, dia ahli aerobik misalnya, dia jaga penampilan depan suaminya. Nak cari seorang istri yang pandai cari duit, dimanapun disimpan dia dapat. Istrinya juga punya yang sama, sehingga tidak pernah lagi bisa mikir untuk beristri kedua. Pasalnya duitnya sudah ditemukan di mana-mana. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi setelah ngaji, subhanallah, suami lebih sering menundukkan mata daripada menjelalatan menandang ke sana kemari. Apa sebab? Semuanya sudah lengkap pada istriku. Inilah hijrah kaum muslimin muslimat. Al-hijrah tarku ma nahallahu anhu. Meninggalkan semua dilarang. Saya mengetahui ada mantan direktur, mantan bankir, gaji minimalnya sebulan tidak kurang dari 45 juta. Ya, saya bilang setelah dia tahu bahwa riba itu berbahaya, baik bagi individu, bagi keluarga, bagi keturunan, bagi masyarakat, bagi negara. Utang kita kan tak pernah bisa dilunasi gara-gara riba kan. Maka dia dengan serta-merta, walaupun saya tahu Ustaz, tidak seberapa imbasnya kepada yang lain, tapi minimal saya, keluarga saya, anggota masyarakat saya tahu bahwa saya tidak mau riba. Mudah-mudahan ini jalan untuk ini, maka dia resign. Maka hijrah itu totalitas. Makanya Nabi katakan wajib hukumnya hijrah ke Mekah, apapun caranya. Nak sembunyi-sembunyi silakan. Nak dirampas harta tidak masalah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kita berdagang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tetapi kalau mau terus terang juga tidak masalah. Umar ketika hijrah, makanya setan takut sama Umar. Ya. Kalau udah setan aja takut, tentu manusia lain takut. Umar ketika hijrah dia iklankan, dia proklamirkan di depan Ka'bah, man arada an tafkidahu ummuh au ahluhu gadan falyantazirni khalfa hadzal jabal fa inni gadan muhajir. Siapa yang ingin kehilangan istrinya, ibunya, anaknya, kehilangan dirinya, tunggu saya besok di depan, di belakang gunung ini. Saya besok hijrah ke Madinah. Tidak ada yang berani rupanya. Tidak ada yang berani. Pernah pula saya coba sekali Pak. Oh ya, saya coba. Tapi takut-takut juga. Ya, saya pernah diancam oleh sebagian orang karena menyampaikan suatu dakwah ini. Karena dakwah ini kadang-kadang ini. Awas nanti ketemu di tempat yang sepi. Kami tunggu dia di situ. Saya sampaikan, tolong nanti malam saya lewat di bukit itu. Tunggu saya di situ dan saya sendiri. Dalam hati was-was juga. Was-was juga.
Tapi alhamdulillah selamat, tak ada yang nunggu. Syukur saya, alhamdulillah. Iya sih. Kalau sempat ditunggu tak apa jadinya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hijrah itu memang berat tapi sangat nikmat. Ada orang yang meninggalkan pekerjaan ribanya, ada yang meninggalkan judi yang menghasilkan banyak uangnya, merupakan mesin uang. Ada yang meninggalkan minuman keras yang merupakan kebutuhan pokoknya. Kayak minum air dia minum, tapi alhamdulillah. Ada yang dulu lebih sering duduk di kuburan, sekarang lebih sering duduk di masjid-masjid di kajian. Ngapain di kuburan? Ngapain tuh? Judi. Habis itu ngelem. Habis itu teller. Allah musta'an. Jadi setan pun dah takut sama mereka. Ini tidak perlu digoda lagi. Sudah jadi bos kita ini katanya. Allah musta'an. Tapi dengan izin Allah mereka tinggalkan dan ternyata memang lebih nikmat setelah hijrah daripada sebelum hijrah. Sehingga mereka pun lebih banyak senang dengan keadaan yang walaupun sudah jauh daripada negeri sendiri.